Aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan, anak adalah blueprint dari orang tua. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama mengatakan, kami memandang pengamalan hukum Taurat dan praktik kesalehan yang kami warisi adalah tugas penting dalam kehidupan. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan peran orang tua, terutama sebagai seorang ayah, untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b merupakan pernyataan dari seorang Yosua, pemimpin bangsa Israel yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah perjanjian. Di akhir hidupnya, ia menyampaikan penyertaan Tuhan yang ajaib mulai dari panggilan Abraham hingga ke-12 suku Israel mendiami tanah perjanjiannya. Yosua menyatakan berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan bersama seluruh keluarga. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi bangsanya, tetapi ia pun berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Apa arti ibadah bagi Yosua? 1. Ibadah adalah pelayanan kepada Allah. Ibadah, bahasa Ibraninya avoda, memiliki pengertian melayani. Kata ini diambil dari status seorang hamba budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, karena telah menyerahkan keseluruhan hidupnya untuk melayani Sang Tuhan. Dan saat melayani Tuannya, tidak boleh sembarangan, harus dengan rasa takut, hormat, atau pengagungan yang tinggi. Dengan kata lain, ibadah sama artinya dengan menyerahkan keseluruhan hidupnya untuk melayani Sang Tuhan di segala waktu. Dalam teks ini disampaikan cara menjalankan ibadah, yaitu pertama, dengan tulus ikhlas, ayat 14. Artinya, keluar dari hati. Apa yang dilakukan sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Karena Tuhan memperhatikan apa yang ada dalam hati dan bukan aktivitas secara fisik. Kedua, dengan setia, ayat 14. Artinya terus menerus dan penuh kesungguhan. Dua, ibadah adalah sebuah pilihan. Bangsa Israel seringkali jatuh dalam persinahan rohani dengan beribadah kepada Baal dan Allah lain di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Tindakan mereka sangat mendukakan hati Tuhan, karena penyembahan kepada Tuhan, Yahweh, nama pribadi Allah, merupakan sebuah pilihan. Jika bangsa Israel hendak menyembah Tuhan, maka tidak boleh menyembah Allah lain. Bandingkan Keluaran 20 ayat 3. Ayat 15 merupakan sebuah pilihan yang diajukan oleh Yosua kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan atau Allah lain. Dalam bagian ini, Yosua memberikan teladan, yakni pilihan untuk dirinya dan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga, ia bertindak untuk memimpin keluarganya pada satu pilihan yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. 3. Ibadah adalah sebuah komitmen. Bangsa Israel mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Ayat 16 sampai ayat 18. Ini dilatar belakangi oleh rasa syukur pertolongan Tuhan yang telah dialami oleh bangsa Israel. Ayat 17. Sebagaimana Yosua dan keluarganya mengambil keputusan untuk beribadah kepada Allah, demikian pun bangsa Israel. Jika bacaan dilanjutkan, maka kita dapat mengerti bahwa sebuah komitmen untuk beribadah kepada Tuhan bersifat mengikat. Bandingkan ayat 25. Ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan penghukuman. Hal yang menarik dalam bagian firman Tuhan ini adalah kata, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Ini berarti lebih berat kepada Tuhan. Bandingkan arti dari kata kavod dalam bahasa Ibrani yang berarti lebih berat kepada. Inilah pengertian yang sesungguhnya dari ibadah, yakni kehidupan yang lebih berat, condong kepada Tuhan dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Sahabat Iktus, ibadah yang sesungguhnya lahir dari hati yang telah mengalami pembaharuan dalam Yesus Kristus, sehingga ibadah dapat dilakukan dengan kesetiaan. Ibadah bukan karena ikut-ikutan atau karena rutinitas atau dalam waktu tertentu, tetapi persembahan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Keluarga adalah wadah yang diciptakan Tuhan untuk mempraktekkan hidup beribadah kepadanya.
Orang tua berperan memberi teladan hidup dan mengajar firman Tuhan, agar anak mengerti arti ibadah yang sejati. Memilih beribadah kepada Allah berarti saya tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Saya tidak lagi meminta pertolongan siapapun yang berada di luar Tuhan. Komitmen ini mengikat saya seumur hidup saya. Jika saya beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan memberkati saya. Namun demikian, sebaliknya, saya bersyukur memiliki keluarga, karena keluarga adalah tempat praktek pertama saya menjalankan ibadah yang sesungguhnya, baik sebagai ayah, ibu, kakak, adik, ataupun anak. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya memilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati? Di mana tempat yang paling strategis bagi saya untuk mempraktekkan hidup beribadah kepada Tuhan? Apa janji Tuhan bagi saya jika saya beribadah kepadanya dengan setia? Tuhan Yesus, saya berkomitmen untuk melakukan ibadah dengan segenap hati saya, karena ibadah adalah pelayanan saya kepadamu. Saya hanya mau tunduk kepadamu dalam seluruh aspek hidup saya. Saya bersyukur karena saya ada di dunia ini sebagai bagian dari sebuah keluarga. Dalam keluargalah saya belajar untuk mengenalmu, mengasihimu, dan hidup hanya bagimu. Ya Yesus, saya merindukan agar setiap anggota keluarga saya dapat menjalankan perannya secara maksimal. Jadikan kami sekeluarga saksimu kepada banyak orang di sekeliling kami, melalui ibadah kami yang memuliakanmu. Amin. Keluarga adalah tempat ibadahmu seumur hidupmu. Kristuslah